yang bantu-bantu. Ya, artinya saya bawa genset ya, mesin untuk ganti listrik karena katanya mati listrik saat itu. Jadi kita bawa genset, kebetulan ada genset, saya bilang bawa genset. Naik ambulan genset, kemudian bawa kabel cabang di saat itu, dan sampai di sana di Pluit kita diminta masuk ke warga. Pak, di dalam warga tidak ada yang dikunjungi oleh petugas katanya. Katanya airnya dalam nggak? Nggak Pak, cuma 1 meter tingginya. Paling tinggi 1,20 meter lah Pak katanya. Airnya deras nggak? Nggak, aman. Akhirnya kebetulan saya bawa peruka karet juga. Relawan saya banyak yang saya bawa. Nah, yang tinggal di mobil saya suruh hidupkan mesin genset. Kemudian buka jasa cas handphone gratis. Ternyata antri yang cas handphone gratis ya. Karena ternyata walaupun banjir itu yang butuh itu ternyata handphone. Di satu sisi benar ya, jadi banjir tetap eksis ya. Kita ambil positifnya karena itu komunikasi. Jadi kata penduduk sana, Pak, di sana casnya 3.000 Pak, 5.000. Di sini nggak bayar ya. Jadi senang relawan saat itu dia dapat cas gratis. Nah, saya masuk ke dalam pakai perahu karet, didampingi oleh relawan ojek tadi. Dan ternyata yang saya lihat adalah ya sama, inilah kondisi Jakarta. Airnya butek karena di Jakarta itu WC orang tidak semua standar. Rata-rata dia tidak punya septic tank, jadi septic tanknya ke got atau ke kali. Jadi hanya banjir mengapung itu dengan fesesnya sekalian ngapung. Ya, jadi seliweran di sekitar kita semua sampah termasuk feses juga. Ini yang membuat orang nggak mau keluar masuk, yang di dalam nggak mau keluar, yang di luar nggak mau bantuin. Ya, nah baru saya tahu ternyata inilah penyebab orang tidak mau menolong ke dalam. Ya, nah, kita waktu itu pakai perahu, ada yang nggak pakai perahu. Ya, jadi menikmati pemandangan banjir di DKI. Ya, jorok. Nah, ini yang harus kita ini kan. Maka kalau nggak salah kemarin tuh Bu Amel yang ngasih tahu penyakit yang diderita oleh masyarakat di DKI itu leptospirosis, itu karena kencing tikus, karena banjir tikusnya keluar. Ya, kencing tikus itu menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Ya, jadi ini kondisi banjir di DKI. Banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kondisi apapun kita harus, petugas kesehatan sebagai perawat harus tetap survival, tetap bisa membantu dalam kondisi apapun. Walaupun memang prinsip tetap 3S, safety diri, ya diri kita harus safety orang lain, dan safety lingkungan. Kalau nggak tiga safety itu terlaksana, jangan bantu. Ya kita bantu dengan doa saja. Tapi bukan berarti kita merendahkan standar. Nah ini di Banda Aceh 2004 ya, tentang tsunami. Sekarang ini Masjid Raya Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman. Sekarang megah sekali masjidnya. Ya, seperti di Madinah. Ya, jadi banjir itu dulu sampai ke pelataran tapi nggak masuk. Masjidnya tinggi. Ya, masjidnya tinggi. Jadi air nggak masuk ke dalam masjid. Nah, jadi di depan masjid air berputar, sampah juga penuh. Jadi ICN 2006 tuh mengeluarkan, ini kurang jelas ya, bahwasanya perawat yang harus menguasai di saat perawat bencana adalah teknika skill, knowledge, epidemiologi, fisiologi, farmakologi, kemudian kultural, ya, kemudian family structure, ya, kemudian psikologikal yang bisa dipakai di saat itu. Nah, ini terkait terjadi ada benturan-benturan budaya waktu tsunami Aceh. Apa benturan budayanya? Banyak dahulu waktu Aceh itu relawan-relawan asing. Relawan-relawan asing itu ya ada dari bermacam agama juga. Bahkan ada yang terjadi itu sebenarnya bukan human trafficking ya, atau children trafficking, tapi yang jelas adalah penculikan atau
pelarian anak-anak Aceh ke luar negeri. Karena dulu banyak pesawat kapal-kapal pribadi sandar di Aceh dan langsung akses ke luar negeri. Termasuk salah satu teman saya yang merasa anaknya tidak hilang, dilarikan ke luar negeri dan pernah ketemu katanya di Malaysia dengan tetangganya dan itu mirip dengan anaknya. Jadi teman saya cuma anak satu laki-laki saat tsunami hilang. Ya, jadi tidak meninggal katanya. Nah, ini banyak kisah-kisah sedih pilu bagi masyarakat saat jadi bencana. Kemampuan kita, maka di saat bencana itu juga penting kemampuan intelijen dan manajemen. Jadi ketika saya berbicara di depan TNI terkait bencana, waktu itu saya bilang intinya dalam bencana ini adalah paling penting adalah security our country. Jadi keamanan negara kita sangat penting. Makanya kalau kita jadi relawan ke luar negeri itu tidak semudah regulasinya ya kita di Indonesia. Di Indonesia awal-awalnya di Aceh itu sangat open ya karena memang Aceh waktu terjadi bencana tsunami itu terjadi ketika GAM sedang memanas dengan pemerintah pusat sehingga sejak di masa pemerintahan SBY saat itu maka SBY butuh ini mundur jerih payah SBY yang sangat luar biasa yang bisa dikenang di saat beliau jadi presiden mundur dan mencari jalan tengah penyelesaian Aceh dengan terjadinya bencana tsunami dan akhirnya berdamai. Sejak itulah tidak ada GAM. Apa yang terjadi? Karena belum ada manajemen BNPB saat itu, ada Basarnas tidak kuat menghandle, tidak ada undang-undang. Jadi di open semua relawan dalam dan luar negeri. Jadi pesawat-pesawat jet pribadi dari mana-mana. Relawan-relawan itu perlu diingat, mereka tidak murni banyak jadi relawan. Ada intel-intel asing juga melihatkan apa sumber-sumber daya, potensi-potensi negara, daerah yang bisa dikeruknya, yang akan bisa dijajahnya nanti. Ini yang terjadi. Ya, perlu diketahui. Jadi jangan bangga. Nah, alhamdulillah Indonesia sejak yang jelas terjadi waktu tsunami di Palu itu semua relawan-relawan asing disorot dan dikembalikan, diminta kembali ke negaranya masing-masing oleh presiden saat itu. Ya, kalau nggak salah presidennya Joko Widodo ya. Jadi karena disorot di media tentang perilaku relawan-relawan asing. Jadi jangan terlalu bangga kita bisa bekerja sama relawan asing karena mereka itu pertama sebenarnya di tempatnya dia kalau ada kejadian itu sebenarnya kejadian bencana itu tempat dia belajar, kemudian tempat dia punya kesempatan mempromosikan alatnya, menguji coba alatnya, atau kesempatan bagi dia untuk menyelidiki sumber daya yang ada di sana. Nah, hati-hati bencana itu peluangnya sangat terbuka untuk mereka. Maka itu yang terjadi waktu kita mengirim tenaga relawan Indonesia itu dikirim ke gempa di kalau nggak salah di Kuba ya, di Chili, ya di Kuba ya, Kuba. Jadi Indonesia cuma sampai ternyata di Honolulu. Saya tanya kepada relawan yang pergi, kita nggak bisa masuk Kuba Pak, bukan Kuba ya, Chili kalau nggak salah, Chili. Kita nggak boleh masuk Chili karena sampai Honolulu di stop sama Amerika. Kata Amerika, sini semua bantuan Indonesia kami yang antarkan, kamu nggak boleh masuk negara itu, biar kami yang masuk. Jadi relawan kita hanya sampai Hawaii Honolulu. Ya, kemudian ke relawan kita ke Cina juga. Di Cina tidak boleh, boleh tapi terbatas. Kemudian ke Nepal. Nepal itu saya ikut di yang kedua. Yang pertama dikirim ternyata masalah karena bawa drone langsung di restrike, di reject oleh pemerintah Nepal karena drone kita itu mengambil area terlarang dari pertahanan mereka. Akhirnya drone ditangkap, diinterogasi. Pas tim kedua saya udah mau naik pesawat barang-barang saya udah pesawat dibatalkan oleh presiden, akhirnya nggak jadi berangkat. Intinya begitulah security. Dan kejadian tsunami Aceh bersamaan dengan tsunami di Pattaya. Pattaya itu di Thailand, sama Balinya Thailand itu Pattaya. Tapi di Pattaya itu juga meninggal lebih 500 orang kalau tidak salah. Thailand tidak mengopen
untuk bantuan tenaga-tenaga relawan asing. Thailand hanya menerima saat itu bantuan logistik obat-obatan, tidak boleh relawan. Padahal itu adalah daerah pariwisatanya Thailand di Pattaya itu. Ini bagaimana negara sangat melindungi pertahanan. Nah, ini konsep kebencanaan yang perlu kita harus ketahui. Jadi jangan senang-senang lihat orang asing, mereka itu adalah intel-intel, ya. Jadi kemampuan kita ini yang harus ditingkatkan, ya. Saya sering berbicara dengan negara-negara lain, pembicara-bicara negara lain saat disaster, dan saya lihat track record dan cara dia berbicara dan wawasannya, ya saya tidak kalah dengan mereka, dan bahkan saya bisa mendebat apa yang dia lakukan. Ya, kalau sudah debat dengan tentang pengalaman dan konsep bencana, biasanya mereka yang cuma berteori, ya biasanya baru ketahuan. Jadi banyak juga Indonesia ini kalau mengundang pembicara-pembicara luar itu ternyata asalkan pembicara luar tapi tidak punya kemampuan yang mumpuni, ya. Nah, jadi jangan underestimate. Ini apa yang dilakukan saat bencana. Maka ini pentinglah pengalaman kita, memberikan jam terbang kita terhadap bencana, membuat kita sangat paham apa yang kita lakukan. Nah, kayak pertanyaan saya di sesi tadi, ya, apa kebutuhan ibu-ibu, ya, saat bencana? Ternyata tidak kita duga, tidak kita sangka, kebutuhannya ternyata berbeda, ya. Kebutuhannya adalah tidak kita duga. Masa butuh bencana, ya, udah hidup di tenda, butuhnya pil KB, ya, pil KB, ya, itu yang kita tidak duga, ya. Jadi sangat ini kan. Kemudian waktu kita di Palu juga orang-orang Palu tuh nggak mau ini kelaparan, nggak ada makanan. Saya bilang ini kan makanan di laut, sumber makanan. Saya ajarkan bagaimana cara makanan. Ya, Indonesia ini surga makanan. Ya, kemarin baru kita cerita orang Sunda itu kalau dilepas ke kebun aja hidup karena semua daun itu halal dimakan kecuali daun telinga sama daun pintu. Ya, itu hebatnya orang Sunda. Nah, dan banyak sembari di lingkungan kita sumber-sumber makanan. Jadi contohnya itu lihat tuh Discovery Channel, survival di hutan dimanapun, cara makan yang bisa kita makan. Ya, dalam kondisi darurat yang haram pun bisa halal. Tapi masih banyak yang halal yang bisa kita makan, kita manfaatkan. Saya jadi kalau pelatihan bencana ini yang paling seru yang pernah saya lakukan adalah survival di hutan. Ya, survival di hutan itu kita cuma dikasih air botol tanpa air minum, kemudian dikasih senter, dikasih parang, nggak boleh ada duit di saku, dan silakan hidup 24 jam di hutan, nggak boleh ada makanan. Ya, kita mencari makanan ada yang di hutan. Ya, saya alhamdulillah survive karena ini yang paling penting saat bencana. Survival sebagai kita petugas supaya kita bisa melayani. Jangan sampai saat bencana masyarakat repot melayani petugas. Mbak, makannya apa? Ya, saya makan bakso Malang, saya makan ketoprak. Sibuk korban-korban bencana melayani makanan sebagai relawan. Ya, dia juga makannya susah. Ini yang tidak boleh. Atau sebaliknya, relawannya banyaknya cuman isi ranselnya makanan aja semuanya. Ya, nah, repot lagi kalau orang Padang. Orang Padang pergi jadi relawan. Ya, rendang dibawa, jahe dibawa, lengkoas dibawa, semuanya dibawa, ya, kelapa juga dibawa, dimasukin ransel. Nah, ini repot kalau orang Padang, ya, makanya praktis tadi rajin orang Sunda katanya kalau makanan itu, ya. Jadi intinya membuat makanan yang praktis. Jadi bagaimana caranya kita melihat sumber-sumber makanan, apa yang dimakan. Kalau saya survival itu malam-malam saya lihat ada umbi-umbian, ya kita makan. Pisang, ya kita makan, ya pisang yang ada tumbuh. Kemudian pagi-paginya belalang, ya belalang itu halal dimakan, ya nggak perlu dipotong, nggak perlu disembelih, langsung dibakar, enak makannya. Ya, kalau di laut ikan yang baru dapat segar, ikan di laut itu manis, tidak asin, tidak pahit. Yang ikan pahit itu ikan sungai, ikan air tawar yang pahit, ya. Ikan air laut itu manis rasanya, ya. Cumi bisa dimakan mentah, makanya susinya orang Jepang itu benar-benar
ikan laut ya. Nah, itu sangat ini ya, tambah paling ikan salmon. Biasanya cumi sushi itu ikan tuna, ikan laut. Ya, dagingnya tidak, kalau segar dia tidak akan amis. Ya, jadi itu yang dimakan oleh orang Jepang, tinggi protein. Intinya makanan kita. Kemarin juga saya ajarkan siput kerang-kerangan di pantai, tinggal gali pakai parang, pakai tangan, pakai kaki, bisa dimakan ya. Jadi harus bisa survive. Nah, ini anak-anak kota harus bisa. Kita sebagai petugas kesehatan, bagaimana bawaan kita dan kita tetap survive ya. Air minum ya, air minum nggak dimasak, bagaimana caranya? Ya carilah sumber-sumber air minum yang air bersih. Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana cara membersihkan air dengan filtrasi sederhana, penyaringan sederhana dari air yang tidak layak minum bisa diminum. Nah, ini penting belajar di bencana itu tentang survival. Nah, ini untuk advance bagi teman-teman yang mau tertarik dengan disaster. Nah, ini pertama, kemampuan melayani saat bencana adalah kita harus survival dulu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita mampu melakukan pengkajian cepat terhadap apa yang terjadi, bencana yang terjadi di masyarakat ya. Apa bencananya? Ya. Bencana yang kita lihat adalah mulai dari batas-batas, kemudian area yang terkena, kemudian mengklasifikasikan korban, kemudian kemungkinan bahaya selanjutnya, ada istilahnya second disaster. Kemudian kita mencatat angka kematian, mortalitas, dan morbiditas. Angka kematian dan angka kesakitan korbannya. Kemudian kita bisa mengklasifikasikan merah, kuning, hijau, dan hitam dari korban-korban yang terdampak. Jadi jangan tanya kita kurang ya. Ini hebatnya kalau di saat bencana, satu orang pun kita bisa menjadi mengatasi dalam kondisi bencana. Ya, jadi kemampuan kita harus multitasking namanya. Ya, dalam menghadapi itu. Paling penting adalah pemenuhan kebutuhan dasar biopsikososial, kultur, dan spiritual. Ini kelebihannya yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ya, Indonesia itu sangat jago, sangat cepat recovery. Kelebihan Indonesia ada 3. Yang pertama, Indonesia negara agama. Jadi penduduk Indonesia apapun agamanya, terutama yang Islam, dia sangat yakin dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, jadi ketika semua ujian, ingat ini ujian. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ujian Allah itu pasti sesuai kadar diberi Allah. Allah nggak akan mengasih ujian itu kalau seandainya Allah pasti tahu kadarnya hamba-hambanya. Itu yang perlu kita ingat. Jadi ujian apapun dalam kehidupan kita Allah tahu dengan hambanya. Maka fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan diberikan oleh Allah. Maka yakinlah ujian itu akan kita lewati. Kalau kita berhasil, kita hidup senang di dunia dan juga kita mendapatkan keberkahan. Kalau seandainya usia kita tidak sampai ya meninggal, kita insya Allah dicatat syahid atau husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas orang-orang yang beriman. Wa tawazzadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa ya. Nah, jadi kelebihan orang Indonesia adalah takwa, beragama. Maka kalau lagi bencana ingatkan kembali ke agamanya. Ya, rajin sholat, rajin beribadah, minta doa. Ya, kayak corona hari ini, COVID itu besarnya 110 sampai 106 nanomikron. Dibesarkan 1 juta kali dengan mikroskop elektron baru bisa. Tidak pembesaran langsung itu, tapi ada proses yang rumit dalam proses pembesaran. Di freezer dulu. Tapi makhluk kecil yang tidak nampak dengan mata kita dan mikroskop biasa ini dikuatkan oleh Allah bisa membunuh jutaan manusia di dunia ini. Itu tandanya Allah sangat berkuasa. Inilah yang kelebihan orang Indonesia. Di negara lain seperti Jepang, Eropa terjadi krisis agama. Jangan tanya agama kepada mereka. Jangan tanya apa yang dia lakukan terhadap agamanya. Gereja-gereja kosong, mereka tidak diajarkan oleh orang tua cara beribadah, mereka tidak diajarkan sebuah keyakinan adanya Allah. Itu yang dibuat lemah, ya. Jadi pentingnya kenapa?
sehingga ketika terjadi bencana apa yang mereka lakukan? Ya, konsumsi alkohol sampai mabuk, sampai teler, sampai nggak sadar, sampai mati bahkan. Kalau nggak bunuh diri. Jadi COVID-19 ini atau bencana-bencana lain biasanya di negara-negara yang tidak ada agama, Jepang, Eropa, Amerika, kemudian ini rata-rata terjadi peningkatan kasus bunuh diri, ya, peningkatan kasus bunuh diri atau orang mengalami gangguan jiwa, ya. Nanti saya nggak tahu tadi Bu Erni nyinggung itu atau tidak. Jadi ini yang perlu kita ingat, Indonesia punya keunggulan yaitu agama, ya. Banggalah bagi yang Muslim, banggalah bagi yang beragama, dan yakinlah, jalankanlah nilai-nilai agama itu, dan yakinlah ada Allah. Nah, ini hari Pancasila 1 Juni, ya, ini hari Pancasila, lahirnya ide dari Soekarno, tapi Pancasila itu disahkan 18 Agustus 1945, ya. Nah, apa yang dilakukan? Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia itu yakin ada Tuhan, ada Allah, ya. Itu yang pertama. Keunggulan kedua yaitu adalah di mana orang Indonesia itu mandiri, recovery-nya bagus, ya, tongkat bisa jadi tanaman, ya, tadi semua daun halal dimakan. Nah, ini contohnya survival mandirinya orang Indonesia, nggak nunggu bantuan, nggak nunggu apa, bisa jalan. Kalau di Jepang, kalau nggak ada bantuan dia nangis-nangis, mabok, gantung diri sampai nunggu bantuan ada. Kalau kita tidak, apa yang bisa diperbuat, ya. Inilah yang membuatkan. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu yang ketiga, keunggulan Indonesia adalah kekerabatan, ya. Kita itu masih bersaudara, ya. Nah, cuman di Indonesia, di kota-kota besar yang mulai luntur, kita hanya saling kenal itu 3 generasi. Kalau udah generasi keempat, kelima udah nggak kenal lagi. Jadi yang para orang tua ajarkan anak-anaknya, hubungan kekerabatan itu penting. Saya ini kepala suku, saya orang Padang, Datuk. Jadi kalau kepala suku itu, saya menghafal generasi sampai 20 generasi, ya, sampai 20 lebih generasi sudah saya hafal, saya kenalkan ke mereka apa hubungan-hubungannya. Dengan itu tahu. Nah, itu contohnya Habib, ya. Habib itu silsilahnya dari Rasulullah dari abad 6. Jadi kayak Habib Rizik itu sudah turunan yang ke-30-an kalau nggak salah, tapi dia ingat silsilahnya jelas, ya, dan itu tersertifikasi dengan baik oleh lembaganya, dan dia Habib diakui adalah turunan zuriatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Habib yang resmi itu benar, dia turunan Rasulullah dari Fatimah, ya, dan tersebar di seluruh dunia. Jadi kekerabatan ini sangat penting, sehingga apa, begitu terjadi orang nggak lama-lama di pengungsian. Kalau kita nggak pernah kenal tetangga, nggak pernah kenal saudara, nggak pernah peduli saudara, nggak pernah peduli tetangga, nggak pernah bantu tetangga, begitu kita dapat kemalangan, kita nggak pernah dibantu oleh orang, baru tahu rasa hukum karma berlaku. Maka itulah pentingnya hidup tolong menolong, ya. Jangan kita lihat orang susah diketawain, dikecengin, dicuekin, tapi kita bantu. Karena yang paling penting kepedulian. Indonesia punya itu, ya. Sehingga banyak, lama pun di bencana, mereka cepat dibantu oleh saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Bahkan kita, saking hebatnya kekerabatan kita dengan Palestina itu, Indonesia sangat luar biasa. Nggak nunggu bantuan pemerintah ke Palestina, masyarakatnya juga bisa. Jadi 3, ya, keunggulan Indonesia dalam bencana. Keyakinan, kemudian kemandirian, ketiga kekerabatan. Ya, maka ini yang kita dorong, kita tingkatkan kepada mereka saat terjadi bencana. Sembari kita berikan pemenuhan kebutuhan biopsikososial, kultural, dan spiritual. Ya, jadi dan masalah ini juga, ya, banyak yang bisa dibuat praktis bagaimana dia memenuhi kebutuhan tadi. Ya, tadi saya sudah ajarkan makanan-makanan yang berbasis di masyarakat, ya, ada tiwul, ada singkong yang bisa direbus, kemudian ada telur burung puyuh, telur burung di sawah, telur ayam, ya, bisa dimakan. Kalau orang Filipina itu bahkan telur ayam yang udah ada anaknya, ada janinnya, telur bebek yang sudah ada janinnya, itu namanya balot. Ya, hobinya makanan orang Filipina itu makan balot itu, ya. Jadi telur yang ada janinnya, katanya tinggi protein, ya. Tapi di Indonesia enggak, jangan begitu amat, ya. Masih banyak telur-telur yang
masih bagus, yang nggak ada janin yang dimakan, ya. Jadi kalau orang Filipina makannya ada yang mentah-mentah juga balot itu, cuman dikasih cuka dan garam, ya. Jadi intinya survival kita, makanan kita nggak seperti itu, masih banyak makanan yang ada di sekitar kita, ya. Jadi ini yang harus kita yakini, pemenuhan kebutuhan, ya. Kita rehat sebentar, ya. Ada yang mau diisi Pak Indra untuk rehat selama 5 menit, 10 menit, ya, supaya tidak bosan. Udah setengah jam berlalu. Ya, ada Pak Indra yang mau diberikan? Kalau tidak ada saya. Ya. Untuk mengingatkan ini aja Pak, untuk foto takutnya teman-teman lupa besok. Oh gitu ya, silakan. Ya. Mau foto ya. Teman-teman semuanya jangan lupa saya untuk mengumpulkan foto. Dulu ya. Untuk kirim foto apa nih, mau difoto nih? Mau difoto lagi nggak? Karena mereka harus mengumpulkan foto Pak nantinya Pak. Oh gitu. Hari apa Pak Indra? Ya, paling lama dikumpulkan hari Kamis ya. Itu pada saat datang ke kampus? Betul sekali, pada saat tatap muka. Usahakan fotonya yang terbaik ya, karena expired sertifikatnya bagi yang lulus ya, bagi yang lulus, mohon catatan bagi yang lulus gitu. Nggak, kasih foto dulu. Kalau yang lulus, kalau nggak lulus fotonya nanti ditahan. Dia tidak ditahan Pak Indra, kasih ke Bu Dede. Kalau tahan Pak Indra nanti jadi pegangan nanti. Siap Pak, siap. Ya, ukur 3x4 1 lembar sama 4x6 itu 2 lembar, backgroundnya warna merah. Ada pertanyaan? Ya, tugas sudah siap nanti ya. Oke, untuk jam 2:30 leaflet dan brosur sudah masuk ke saya Pak Budi. Sudah ya. Oke ya, sip. Ya, mudah-mudahan siap tampil nanti. Ya. Sekarang saya membuat tebakan ya, nanti di chat jawabnya ya. Saya akan bercerita sebuah cerita. Ada sebuah negeri antah berantah, ya, hiduplah sekumpulan monyet, ya, dan monyet ini sangat aktif, ya. Ada beberapa kelompok monyet-monyet, ada yang agresif, ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada yang sombong juga, ya. Tetapi hidup rukun pun penuh dengan dinamika, ya. Suatu hari terjadi bencana di kampung itu, terjadinya longsor, ya, dan si monyet harus mengungsi, ya. Nah, kemudian mengungsilah para monyet-monyet tadi ke tempat yang baru, dan terdapat ada monyet yang satu bapaknya, satu ibunya, 3 anaknya. Nah, ternyata si anak harus dibantu, diselamatkan. Tidak bisa si anak sendiri untuk diselamatkan ke pulau lain. Sehingga dalam penyelamatan ini perlu diprioritaskan. Nah, ini triasenya bapak monyet terhadap anak-anaknya. Ya. Apakah anak pertama dulu, monyet yang pertama dulu mau diselamatkan, ataukah monyet kedua, ataukah monyet ketiga? Silakan dijawab jawabannya di chat, mana monyet yang perlu diselamatkan terlebih dahulu. Ya. Jawabannya di chat. Nanti 30 menit ke depan kita lihat jawabannya. Yang benar nanti dapat hadiah pulsa 50.000. Ya, dari saya. Monyet manakah yang diselamatkan? Monyet pertama, monyet kedua, monyet ketiga. Ini kemampuan bapak monyet terhadap triase. Ya. Ya. Silakan jawabnya. Ya, apa saja boleh dijawab. Ya, tidak ada pertanyaan. Yang benar jawaban dari saya nanti yang menilai. Ya. Monyet pertama hebat. Sudah ada chatnya. Ya, jawab dulu, nanti kita komen monyet-monyet yang akan diselamatkan ya. Insya Allah. Ya. Ini supaya konsentrasi ya. Ingat. Ya, nanti 30 menit ke depan. Monyet apa yang perlu diprioritaskan diselamatkan? Ya, jadi
Ini penting sekali. Ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita rehat dari monyet dulu. Ya, kita pindah ke yang lain ya. Kita tunggu jawaban semua ya. Ingat, hadiah menunggu dari saya 50.000 hadiah pulsa cash. Saya siapkan transfer di handphone. Ya, kirim nanti nomor handphonenya, nanti akan saya kasih pulsa cash 50.000. Setiap jawaban yang benar. Tidak ada juara satu, asalkan benar saya kasih. Tantangannya adalah kalau benar 10 orang, 20 orang, 80 orang, saya yang repot. Rugi bandar. Tapi saya yakin, coba mana yang paling jago dapatnya ya. Tantangan ada di hadapan. Kita kembali ke laptop. Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, biopsikososial, kultural, dan spiritual. Ya, kemudian strategi di komunitas, di masyarakat. Ingat, kita nggak perlu banyak orang di masyarakat, tenaga perawatnya. Bagaimana kita memanfaatkan potensi di masyarakat dalam membantu. Ada tenaga relawan dari masyarakat yang produktif, yang bagus, yang kuat, kita manfaatkan. Jadi kita memanfaatkan, ada relawan-relawan, ada yang lain-lain, ada TNI, ada polisi, ada Satpol PP, semua kita yang menggerakkan, memberikan arahan apa yang akan dia lakukan. Ini pengalaman saya waktu